Selamat datang di PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Halo, kami merupakan salah satu sekolah online di Indonesia untuk tingkat SD, SMP, sampai SMA. Kalian dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di mana saja dan kapan saja secara online. Adapun visi sekolah menjadi lembaga pendidikan modern yang menggunakan teknologi dalam memperluas akses pendidikan. Dan misi sekolah, laksanakan pendidikan yang efektif dan efisien, melaksanakan pendidikan dengan bantuan teknologi masa kini, serta mencetak pemikir-pemikir yang kreatif. PKBM Pelangi Indonesia Cyber School sudah terakreditasi dan sudah mendapatkan nomor pokok sekolah nasional yang telah diakui Dinas Pendidikan. Kami juga sudah melakukan kegiatan ujian di sekolah kami sendiri loh. Saat ini beralamatkan di Jalan Pulau Asem Utara nomor 60 RT 7 RW 1 Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur. Berikut adalah struktur organisasi PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Saat ini kami bernaung di bawah Yayasan Satria Budi Dharma Setia yang dipimpin oleh Dr. Vincentius Simeon Weo Budianto serta Bapak Salmon Wahani Budi Satrio, SSI Eskom, sebagai Kepala PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan satu persatu wali kelas dan tutor di PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Dicatat dan diperhatikan dengan baik ya. Tutor dan wali kelas pada tingkat sekolah dasar atau SD ada Miss Nilam dan Miss Monik. Tutor dan wali kelas pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP ada Bapak Salmon, Ibu Gadis, Miss Elis, dan Miss Monik. Selanjutnya adalah tutor dan wali kelas pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA ada Bapak Salmon, Miss Army, Pak Darius, dan Mr. Nathan. Sekolah online menawarkan berbagai keunggulan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa dan keluarga. Berikut adalah beberapa keunggulannya. Sekolah online memungkinkan keluarga untuk membuat jadwal yang sesuai dengan gaya hidup kamu. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan kamu sendiri. Hal ini sangat bermanfaat bagi kamu yang terlibat dalam kegiatan non-akademik. Seperti bagi atlet, ini memungkinkan kamu untuk menyesuaikan waktu latihan dan kompetisi tanpa mengorbankan pendidikan. Sekolah online memberikan kesempatan untuk pendidikan yang sangat dipersonalisasi. Pembelajaran dapat disesuaikan dengan gaya belajar, minat, dan kecepatan siswa, membantu memastikan bahwa kamu sepenuhnya memahami dan terlibat dengan materi. Sekolah online memberikan fleksibilitas bagi atlet untuk mengatur waktu belajar dan latihan. Para atlet dapat mengikuti latihan dan kompetisi tanpa harus khawatir tertinggal dalam pelajaran. Salah satu keunggulan signifikan dari homeschooling atau sekolah online adalah bahwa siswa tetap bisa mendapatkan ijazah yang diakui secara nasional. Di Indonesia, homeschooling diakui sebagai bentuk pendidikan non-formal yang setara dengan pendidikan formal. Ijazah yang diperoleh dari ujian ini diakui secara nasional dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Belajar dari rumah dapat mengurangi stres. Kamu dapat belajar di lingkungan yang nyaman. Hal ini sangat bermanfaat bagi kamu yang kurang tertarik pada keramaian. Sekolah online memungkinkan orang tua untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak. Orang tua dapat memantau kemajuan dengan cermat, memberi dukungan langsung, dan menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan anak. Sekolah online mencegah risiko paparan penyakit dan minim risiko kejadian yang tidak diharapkan selama di perjalanan. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi kegiatan live class di PKBM Indonesia Cyber School. Pada kegiatan live class ada beberapa ketentuan dan tata tertib yang harus kamu patuhi. Pertama, pada kegiatan persiapan sebelum kelas, pastikan koneksi internet stabil sebelum kelas dimulai. Gunakan laptop, tablet, ataupun smartphone dengan kamera dan mikrofon yang berfungsi dengan baik. Siapkan juga buku, alat tulis, dan materi yang diperlukan sebelum kelas dimulai. Cari tempat yang tenang dan bebas gangguan untuk mengikuti kelas. Kedua, etika selama kelas online. Diharapkan kalian masuk ke Google Meeting 5-10 menit sebelum kelas dimulai. Kenakan pakaian yang pantas seperti pada mengikuti kelas tatap muka. Nyalakan kamera selama kelas berlangsung untuk interaksi yang lebih baik. Matikan mikrofon saat tidak berbicara untuk menghindari kebisingan latar belakang. Ketiga, interaksi dalam kelas. Gunakanlah fitur angkat tangan,
Sebelum berbicara atau mengajukan pertanyaan, jangan memotong pembicaraan guru atau teman sekelas. Tunggu giliran untuk berbicara. Selalu hormati guru dan teman sekelas dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Keempat, penggunaan fitur chat. Gunakanlah fitur chat untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pembelajaran. Gunakan bahasa yang sopan sesuai dalam komunikasi via chat. Hindari mengirim pesan berulang atau tidak relevan dalam chat. Kelima, tugas dan evaluasi. Serahkanlah tugas tepat waktu melalui platform yang ditentukan oleh sekolah. Hindari penjiplakan dan lakukan tugas dengan jujur. Keenam, teknis dan bantuan. Jika mengalami masalah teknis, segera hubungi guru atau admin sekolah. Ikuti panduan teknis yang diberikan oleh sekolah untuk menggunakan Classroom. Halo semua, selamat bergabung dengan PKBM Pelangi Indonesia Cyber School. Kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Classroom. Langkah awal, jika kalian menggunakan Classroom via laptop atau PC, kita bisa langsung mengetik pada kolom pencarian Google dengan mengetik Google Classroom. Lalu, kita bisa langsung klik hasil penelusuran Google yang pertama. Selanjutnya, scroll ke bawah dan klik login ke Classroom. Langkah selanjutnya, kita harus login menggunakan email sekolah pelangi.sch.id yang telah diberikan oleh admin. Berikut merupakan tampilan awal pada Classroom. Selanjutnya, kita harus bergabung sesuai tingkat jenjang kelas kamu. Tunggu sampai admin mengundang kamu pada ruang belajar di Classroom. Jika kamu sudah diundang oleh admin, tampilan akan muncul sebuah undangan untuk bergabung ke dalam ruang kelas yang akan disediakan. Lalu, klik gabung. Setelah bergabung di dalam ruang kelas, kalian sudah dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pelangi Indonesia Cyber School. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial cara untuk mengerjakan tugas harian yang diberikan. Pertama, klik tugas yang sudah diupload di forum Classroom. Seperti contoh kali ini, pada mata pelajaran Matematika bab 1. Selanjutnya, kalian bisa langsung membaca tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan perintah yang telah dilampirkan. Kalian juga bisa langsung membuka buku yang telah dilampirkan dan membuka tugas sesuai halaman yang telah diperintahkan. Misalnya, pada tugas kali ini terdapat tugas di halaman 5. Kita bisa langsung membuka buku pada mata pelajaran tersebut pada halaman 5. Selanjutnya, kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu tugas yang telah diperintahkan. Lalu, terdapat dua cara dalam mengumpulkan tugas di Classroom. Pertama, kalian bisa klik tanda plus tambah atau buat, lalu klik buat baru dokumen. Dokumen tersebut akan otomatis muncul sesuai dengan nama kalian. Selanjutnya, kalian bisa langsung mengklik dokumen yang muncul tersebut, serta mengerjakan tugas pada Google Doc yang telah diintegrasikan dengan Classroom. Setelah tugas selesai dikerjakan, Google Doc tersimpan secara otomatis. Cara kedua, kalian bisa melampirkan link dokumen yang telah kalian upload di Google Drive, atau kalian bisa langsung mengupload foto tugas kalian dengan mengklik file dan mengupload foto tugas pada kelas tersebut. Selanjutnya, jika dokumen ataupun foto tugas pada kelas tersebut sudah terupload, kalian bisa langsung submit atau menyerahkan tugas kalian. Akan muncul tanda diserahkan jika kalian sudah mengirimkan tugas tersebut. Seluruh daftar tugas pada kelas akan terdaftar pada kolom ini. Kalian bisa melihat tugas mana saja yang telah ditugaskan, lalu tugas mana yang belum kalian serahkan, serta kalian bisa melihat tugas mana yang telah selesai. Semua akan muncul pada bagian daftar tugas. Jika kalian ingin membaca buku mata pelajaran yang lain, kami telah melampirkan buku pelajaran yang akan dipelajari selama setahun ke depan. Kumpulan buku pelajaran tersebut pasti terdapat pada Classroom kalian masing-masing. Sekian informasi tutorial penggunaan Classroom. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi nomor admin PIC 0812 9670 1881. Terima kasih, selamat bergabung dan selamat belajar bersama Pelangi Indonesia Cyber School. Halo semua, kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan Classroom saat sedang mengikuti PSHB, PSTS, dan PSAS. Selama masa pembelajaran berlangsung, kalian akan sering mendengar ketiga singkatan ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu PSHB, PSTS, dan PSAS.
PSHB adalah penilaian sumatif harian bulanan. Sesuai namanya, setiap bulan kalian wajib mengikuti PSHB. Biasanya selalu dijadwalkan setiap akhir bulan. Selanjutnya ada PSTS. PSTS adalah penilaian sumatif tengah semester. PSTS akan dilaksanakan setiap pertengahan semester. Yang terakhir ada PSAS atau bisa disebut penilaian sumatif akhir semester. Setiap penutupan semester kita harus wajib mengikuti PSAS ini. Nah, sekarang kalian tahu kan perbedaan PSHB, PSTS, dan PSAS? Selanjutnya saya akan menjelaskan cara bergabung di kelas PSHB, PSTS, ataupun PSAS pada Classroom. Pada masa PSHB, PSTS, ataupun PSAS, kita harus bergabung di kelas ujian tersebut sesuai jenjang kelas kamu. Tunggu sampai admin mengundang kamu pada kelas ujian di Classroom. Jika kamu sudah diundang oleh admin, tampilan akan muncul sebuah undangan untuk bergabung ke dalam ruang kelas ujian yang telah disediakan. Lalu, klik gabung. Setelah bergabung di dalam ruang kelas, kalian sudah dapat mengikuti ujian PSHB, PSTS, ataupun PSAS. Kalian bisa langsung mengerjakan soal ujian sesuai jadwal yang telah dibagikan. Jadwal PSHB, PSTS, ataupun PSAS telah dilampirkan di forum kelas ujian. Cara mengerjakan PSHB, PSTS, dan PSAS sama seperti mengerjakan tugas harian. Kalian bisa langsung membuka tugas ujian yang harus kamu selesaikan. Contohnya, pada soal PSAS Bahasa Inggris kelas 10 SMA. Kita bisa langsung membuka soal PSAS tersebut dan membaca petunjuk pengerjaan PSAS Bahasa Inggris. Oh iya, jangan lupa dalam proses pengerjaan PSHB, PSTS, ataupun PSAS, pastikan jangan menggunakan email pribadimu ya. Gunakanlah email sekolah. Karena Google Form hanya terintegrasi dengan email sekolah. Di luar email sekolah, kalian tidak bisa mengakses soal yang dilampirkan. Selanjutnya, jika Google Form sudah terbuka, kalian bisa langsung mengerjakan soal tersebut. Selesaikan sampai pertanyaan terakhir, dan pastikan tidak ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Setelah semua pertanyaan berhasil diselesaikan, jangan lupa tekan tombol kirim. Setelah itu, kalian bisa kembali ke forum tugas yang ada di Classroom. Namun, kamu harus memastikan apakah ujianmu pada hari tersebut sudah muncul tanda diserahkan. Jika sudah, artinya ujian PHB, PTS, ataupun PAS-mu sudah selesai. Kamu bisa melanjutkan soal berikutnya. Sekian informasi tutorial penggunaan Classroom saat sedang mengikuti PSHB, PSTS, dan PSAS. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi nomor admin PIC 0812 96 70 18 81. Terima kasih, semangat, dan selamat mengerjakan ujian. Kalender pendidikan semester 1 tahun ajaran 2024-2025 sudah dilampirkan di grup masing-masing kelas ya.